Hari ini kita bakal bongkar satu misteri keuangan yang mungkin kamu sendiri alami. Namanya faktor latte, si pencuri senyap yang diam-diam menghabisin duit kamu. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gitu? Baru gajian? Tahu-tahu saldonya udah menipis aja. Rasanya tuh duit cuma numpang lewat doang. Terus kita bingung, lo kok bisa? Perasaan nggak beli apa-apa yang mahal? Oke, kita bakal coba jadi detektif keuangan hari ini. Di bagian pertama kita akan selidiki bareng-bareng misteri uang yang lenyap. Biasanya kalau uang habis, kita langsung kepikiran sama pengeluaran gede, beli gadget baru mungkin, atau liburan. Tapi, gimana kalau ternyata pelakunya itu jauh lebih kecil, lebih licik, dan sering banget kita anggap remeh? Ya, dia adalah transaksi-transaksi kecil yang kita lakuin setiap hari. Buktinya ada di mana-mana kok, tersembunyi di depan mata kita. Coba deh cek riwayat ojek online kamu, notifikasi e-wallet buat jajan kopi, atau histori belanja online kamu. Nah, disitulah jejak si pencuri ini berada. Nyamar jadi kebiasaan kita. Sekarang, waktunya kita bongkar identitas si tersangka utama di balik misteri ini. Yuk, kita kenalan sama yang namanya faktor latte. Jadi, apa sih faktor latte itu? Ini tuh istilah buat semua pengeluaran kecil yang jadi rutinitas. Gak cuma kopi ya, tapi juga jajanan kecil, ongkos transport online, biaya langganan aplikasi yang jarang dipakai. Kelihatannya sepele kan? Tapi kalau ditotalin, wah bisa bikin kaget. Seberapa gede emangnya? Coba lihat angka ini. Ini serius loh. Menurut sebuah studi, 9 dari 10 orang itu ngabisin lebih dari Rp900.000 setiap bulannya cuma buat pengeluaran faktor latte ini. Coba bayangin, hampir Rp1.000.000 melayang buat hal-hal yang seringnya kita bahkan gak ingat. Nah, dan ternyata ini bukan cuma soal kopi. Jauh dari itu. Lihat deh rinciannya. Porsi terbesarnya, 58% itu dari belanja impulsif. Beli baju, kosmetik, yang gak direncanain. Baru deh disusul sama transport online, jajan, dan kopi harian. Ini tuh bener-bener cerminan gaya hidup kita sekarang kan? Pertanyaannya sekarang, kok bisa kita gampang banget kejebak? Nah, di bagian 3 ini kita bakal kupas tuntas jebakan-jebakan zaman now yang memang dirancang buat bikin kita makin boros. Salah satu biang keladinya adalah ini, pembayaran non-tunai. Coba ingat-ingat deh, waktu kita bayar pakai uang cash, ada rasa sakit sedikit pas kita ngelihat lembaran uang itu pindah tangan. Tapi sekarang, cukup tap atau scan. Transaksinya jadi mulus banget, nggak berasa, dan rasa sakit itu hilang entah kemana. Jadi, intinya simpel banget. Semakin gampang kita bayar sesuatu, semakin besar kemungkinan kita belanja tanpa mikir panjang. Rasa kehilangan uangnya itu jadi abstrak, nggak nyata lagi. Belum lagi, kita dibombardir sama promosi digital. Ada cashback, flash sale tanggal kembar, gratis ongkir, review dari influencer. Semua ini tuh tujuannya cuma satu, memancing kita buat belanja impulsif. Kita jadi ngerasa rugi kalau nggak ikutan kan? Oke, kita udah tahu masalahnya, udah tahu juga penyebabnya. Sekarang bagian terpentingnya, solusinya. Yuk kita bahas soal kekuatan super yang sebenarnya udah kamu punya. Dan kekuatan super itu adalah literasi finansial. Ini bukan cuma soal jago ngitung duit ya, tapi tentang paham gimana cara kerja uang dan gimana caranya ngambil keputusan finansial yang pintar. Inilah tameng kita buat ngelawan semua jebakan tadi. Salah satu konsep paling dasar dari literasi finansial itu adalah ngerti bedanya aset dan liabilitas. Gampangnya gini, aset itu sesuatu yang masukin duit ke kantong kamu. Kalau liabilitas, kebalikannya, dia yang ngeluarin duit dari kantong kamu. Simple, tapi ngefek banget. Nah, sekarang coba kita terapkan konsep tadi. Coba deh pikirin sejenak, kebiasaan ngopi kamu setiap pagi itu sebenarnya lagi ngebangun aset buat siapa? Buat si kedai kopi kan? Dan buat kamu, itu jadi liabilitas yang pelan-pelan ngikis potensi tabungan masa depanmu. Beda banget kan cara mandangnya? Nah, dengan pemahaman baru ini, sekarang saatnya kita ambil alih kendali. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat langkah-langkah praktis dan tools apa aja yang bisa langsung kamu pakai. Kuncinya cuma di 3 langkah ini. Pertama, lacak. Catat semua pengeluaran, sekecil apapun itu, biar kamu tahu persis uangmu lari kemana aja. Kedua, buat anggaran. Rencanain dari awal uangmu mau dipakai buat apa. Dan ketiga, yang paling penting, prioritaskan nabung. Sisihkan di awal, bukan nunggu sisa. Enaknya, kamu nggak perlu repot-repot nyatet manual. Sekarang udah banyak banget aplikasi pencatat keuangan yang bisa bantu. Contohnya kayak yang ada di daftar ini. Tinggal pilih mana yang paling kamu suka, dan yang penting, mulai aja dulu dari hari ini. Buat kita semua, apalagi yang hidup mandiri sebagai anak kos, kebebasan itu penting banget.
Dan sadar nggak kalau kesadaran finansial itu adalah kunci buat dapetin kebebasan yang sesungguhnya? Pintar ngatur uang itu bukan ngekang diri, tapi justru memperdayakan diri kita buat bisa meraih apa yang kita mau. Sebagai penutup, aku mau kamu coba renungin pertanyaan ini. Pengeluaran-pengeluaran kecil yang jadi kebiasaanmu itu, harga sesungguhnya yang harus kamu bayar itu apa? Bukan cuma soal nominalnya, tapi soal mimpi, tujuan, dan kebebasan finansial yang mungkin jadi tertunda gara-gara itu.